Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, kembali hadir bersama saya Andri Sutrisno dalam acara podcast Bawaslu Republik Indonesia. Tentu saya senang sekali karena saya kehadiran narasumber yang telah dinanti-nantikan kehadirannya untuk berbicara masalah kepemiluan. Tentunya hari ini bukan hanya kepemiluan, tapi kita mengulik lebih lanjut apa sih sebenarnya profesi tenaga ahli ini dan apa tupoksi yang dijalankan oleh seorang tenaga ahli. Dan telah hadir bersama tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Dayanto SHMH. Selamat sore Pak Dayan. Kita sering manggilnya bukan Pak Dayan ya, Bang Dayan. Gitu. Selamat sore Bang Dayan. Sore Mas Andri, sehat Mas Andri? Tentu sehat ya Bang ya. Ya sehat lah. Senang Harus sehat. sekali Bang bisa hadir di podcast Bawaslu dan tentu ini satu momen yang perlu kita apresiasi gitu kehadiran Abang di podcast Bawaslu RI. Boleh perkenalkan diri Bang, aktivitasnya apa saja? Tentu teman-teman atau sahabat-sahabat Bawaslu di rumah tentu sudah familiar dengan Bang Dayan ini. Karena isu-isu kepemiluan ya ahlinya Bang Dayan lah ya. Nah, Bang boleh perkenalkan ke sahabat-sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, Bang? Oke, baik. Terima kasih Mas Andri. Senang sekali bisa sharing ya berkaitan dengan eksistensi tenaga ahli di Bawaslu. Jadi saya Dayanto, tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia untuk periode 2022-2027. Tapi selain itu juga saya ngajar dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional. Mungkin itu kira-kira. Wah, itu spill dikit ya biodatanya Bang Dayan sebagai Ya, salah satu dikit-dikit. pengajar Ya. dan saat ini menjadi tenaga ahli di Bawaslu Republik Indonesia. Bang Dayan, sebenarnya Bang Dayanto ini adalah seorang tenaga ahli gitu. Apa sih fungsi atau tupoksi seorang tenaga ahli khususnya di Bawaslu Republik Indonesia? Oke, kalau tupoksi tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, sebenarnya kita bisa rujuk di Peraturan Presiden 68 2018 ya, tentang mengenai organisasi tata kerja Sekretariat Pengawas Pemilu. Di situ kalau kita lihat tupoksi tenaga ahli itu pada prinsipnya memberikan dukungan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu. Kita tahu tugas fungsi Bawaslu adalah pengawasan pemilu sebagai pengawas pemilu negara, supervisory electoral supervisory body itu. Dan dalam pengawasan pemilu itu kemudian ada pencegahan, penanganan pelanggaran pemilu, dan sengketa proses pemilu. 3 tupoksi yang kemudian kita biasa sebut sebagai fungsi mahkota dari pengawas pemilu. Nah, Bawaslu atau tenaga ahli Bawaslu ada untuk memberikan dukungan agar kerja-kerja pengawasan pemilu itu kualitasnya bisa terjaga dengan baik dan akuntabilitasnya bisa kemudian akuntabel gitu. Jadi kira-kira itu. Nah, kalau berbicara tenaga ahli tentunya kan kayak orang-orang bisa menafsirkan tenaga ahli itu adalah orang yang memiliki keahlian-keahlian khusus gitu. Tentu di bidang kepemiluan. Nah, apakah kalau sahabat-sahabat Bawaslu di rumah ingin menjadi seperti Abang seorang tenaga ahli, apa sih kualifikasinya gitu seorang tenaga ahli itu? Oke, jadi menurut saya karena memang karakteristik kerja Bawaslu itu kalau kita lihat dia kan lebih normatif evaluatif ya. Kalau KPU itu normatif teknis, Bawaslu lebih normatif evaluatif. Nah, dalam konteks evaluatif itu makanya untuk menjadi tenaga ahli mau tidak mau
harus punya ketajaman akademis. Itu syarat mutlak menurut saya. Ketajaman akademis terutama soal isu-isu kepemiluan. Dia harus tajam di situ. Tapi itu saja tidak cukup. Dia juga Ada syarat lagi. ada syarat lain. Dia juga harus mampu bekerja secara kolegial. Ya, Nah, itu secara kerjasama, oke. kerjasama kan, apalagi kan kita tenaga ahli itu kan setiap pimpinan kan punya tenaga Punya ahli. tenaga ahli. Kalau Perpres itu setiap pimpinan punya 3 tenaga ahli, dan karena apa namanya sistem kerja di level pimpinan itu kerja kolegial sebagai konsekuensi dari apa yang kita sebut sebagai jabatan majemuk. Oleh karena itu di bawah juga tenaga ahli itu harus bisa mampu bekerja secara kolegial. Nah, selain itu juga dia harus energik. Tenaga ahli Energiknya itu gimana ini, Bapak? energiknya itu karena memang kerja pengawasan pemilu itu kan kerja panjang ya dan berkelanjutan. Bahkan kan biasa kita sebut dalam pengawasan pemilu itu hari libur itu kata kerja gitu kan. Iya. Jadi memang harus energik, bisa maintenance stamina-nya dengan baik sehingga bisa panjang secara fisik prima dan secara psikis juga bisa tetap berpikir dengan baik. Berarti tanggal merah pun tidak ada tanggal merah gitu ya bagi seorang tenaga ahli. Iya, tanggal merah itu jadi sepertinya tenaga ahli itu punya kalender khusus gitu ya, sama dengan pengawas pemilu sebenarnya. Oke. Jadi tidak ada bedanya seorang pengawas pemilu dengan tenaga ahli ya tentunya. Karena sama-sama kalendernya hijau semua atau hitam semua. Iya, kira-kira begitu. Oke, Bang. Kalau berbicara mengenai yang dikerjakan Bang Dayan gitu ya ketika menghadap pimpinan dengan ketua atau anggota gitu ya. Ketika memberikan masukan tentunya ya. Nah, apakah bersifat konsultatif gitu ya atau merekomendasikan langkah strategis gitu aja untuk ketua atau ke anggota Bawaslu Republik Indonesia? Bisa saja kedua-duanya ya. Oke. Tergantung apa konteksnya. Kalau yang bersifat konsultatif itu biasanya memang kan dalam memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu tadi, kita kemudian membantu untuk merencanakan, membantu untuk mengimplementasikan, membantu juga untuk mengevaluasi bagaimana kerja-kerja pengawasan pemilu bahkan seluruh Indonesia. Baik di RI sendiri, di provinsi maupun kabupaten kota. Kita membantu pimpinan dalam rangka itu. Jadi kita bisa memberikan masukan konsultatif ya. Tapi ada juga kerja-kerja yang itu sifatnya secara langsung, terutama terhadap kasus-kasus konkret yang dihadapi, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pencegahan, kebutuhan penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa. Itu bisa kita lakukan secara langsung, tapi tentu harus berkoordinasi dengan pimpinan, kira-kira gitu. Bang tadi kan juga berbicara mengenai cara dan pola kerjanya. Tentu kita punya mungkin ingin sahabat-sahabat Bawaslu melihat pandangan Bang Dayan terkait apa sih sebenarnya tantangan terbesar seorang tenaga ahli mendampingi ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia. Ya mungkin pengalaman-pengalaman Abang selama ini mendampingi pimpinan gitu. Ya, tantangan tenaga ahli sebenarnya dia mengikut ya dengan tantangan yang dihadapi oleh pengawas pemilu. Kita tahu sejak kita kemudian dimandatkan tidak saja melakukan pengawasan dalam pengertian sempit, tetapi juga diberikan kewenangan penegakan hukum pemilu itu, di mana penegakan hukum pemilu itu kan dia karakternya itu kan pertama proses cepat, speedy proses. Tapi di saat yang sama juga harus tetap akuntabel. Oleh karena itu bagaimana tantangannya adalah kita bisa bekerja cepat di tengah-tengah kebutuhan untuk
bagaimana kita lakukan pencegahan yang efektif, bagaimana kita lakukan penanganan pelanggaran, bagaimana kita melakukan penyelesaian sengketa, yang itu semua dalam limit waktu yang begitu cepat, tapi di saat yang sama harus tetap akuntabel. Saya punya pengalaman misalnya membuka laptop di kantor itu jam 10 pagi, dan laptop itu saya tutup besoknya di sekitar jam 1 atau jam 2 siang, dan itu tanpa tidur. Bagaimana kita bisa menyiapkan draft untuk pimpinan yang akan diplenokan, karena waktu tidak bisa bergerak terus. Kita tahu misalnya dalam sidang penanganan pelanggaran atau sidang penyelesaian sengketa itu tenggat waktu untuk putusan itu kan oleh undang-undang sudah ditentukan. Oleh karena itu draft-draft yang harus disiapkan itu juga harus bisa kita siapkan dengan cepat, tapi sekali lagi harus tetap berkualitas dan akuntabel. Bagaimana kita bisa bekerja cepat dan akuntabel, itu saya kira menjadi tantangan yang menarik ya di Bawaslu, dan itu juga menjadi tugas dari kami teman-teman sebagai tenaga ahli. Tentu Bang, kalau dari kabupaten kota, provinsi itu kan banyak masukan tentunya ya, dari kabupaten kota yang terpencil pun sampai yang banyak gitu ya. Nah, apa sebenarnya peran tenaga ahli sebagai jembatan dari pusat ke daerah menuju menjadi pengambilan keputusan pimpinan, Bang? Oke, jadi memang salah satu kewenangan penting dari Bawaslu berkaitan dengan itu adalah kita itu kemudian punya kewenangan sebagai regulator ya. Jadi yang bikin standar tata laksana pengawasan pemilu itu kan kita, yang kita Bawaslu RI gitu ya. Bawaslu RI maksud saya, yang itu kita bentuk apakah dalam bentuk peraturan Bawaslu, apakah dalam bentuk surat edaran dan seterusnya. Nah, per Bawaslu kalau kita periksa, per Bawaslu yang kita bikin, kemudian surat edaran itu semua secara substansi hasil elaborasi dari masukan teman-teman. Kendati kita dalam pengertian Bawaslu RI adalah regulatornya, tetapi kita sadar betul usernya ini kan teman-teman, termasuk teman-teman di daerah. Oleh karena itu bagaimana dinamika, kebutuhan, dan seterusnya yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman daerah dalam mengefektifkan dan menjaga kualitas pengawasan itu kita juga serap, kita artikulasikan, dan ini kemudian tentu kita akan sesuaikan juga dengan arah kebijakan makro pimpinan berkaitan dengan hal-hal itu. Nah, ini yang kita coba biasa elaborasi, sehingga biasanya per Bawaslu ataupun surat edaran itu adalah kristalisasi dari itu semua. Dari kebutuhan-kebutuhan di daerah hingga dibawa ke pusat. Jadi kayak belanja masalah dari daerah gitu ya. Tentu itu terakomodir ya semuanya ya Bang. Ya. Apakah ada yang tersulit nggak Bang ketika mengakomodir saran dan dari kabupaten sampai ke pusat seperti itu? Tentu ada ya beberapa, dan yang biasanya itu menjadi kesulitan umum adalah bagaimana kebutuhan-kebutuhan spesifik dari teman-teman di daerah, karena kan kita tahu Indonesia luas, tantangannya beragam, karakteristik geografisnya berbeda-beda. Bagaimana pemilu di Pulau Jawa, bagaimana pemilu di Pulau Kalimantan, bagaimana pemilu di Maluku yang kepulauan, bagaimana pemilu di Papua, itu kan semua dengan tantangan-tantangan yang sifatnya khas. Dan ketika misalnya kita coba standar tata laksanakan dalam bentuk peraturan Bawaslu misalnya, tentu peraturan Bawaslu yang kita bentuk ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasarnya, Undang-Undang 7. Nah, ketika ada kebutuhan yang itu kemudian dibatasi oleh Undang-Undang 7, nah itu yang biasa kemudian menjadi tantangan-tantangan yang kadang-kadang kita juga tidak bisa keluar dari itu, karena memang misalnya dalam hal membuat per Bawaslu kita tidak kerjakan sendiri.
ada misalnya Kementerian Hukum HAM sebagai regulatory review terhadap atau preview terhadap naskah perbawaslu yang kita ajukan sebelum diundangkan, kan harus diharmonisasi dengan teman-teman Kemenkumham. Oleh karena itu biasanya kita kita dorong kebutuhan itu, tetapi ketika sampai di Kemenkumham ini nggak bisa, ada tabrakan hierarkis dengan undang-undang di atasnya, undang-undang 7 dan seterusnya. Itu tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan. Sangat menarik sahabat-sahabat Bawaslu, apabila teman-teman ingin menjadi tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia, tentu harus punya kualitas yang lebih dalam seperti Bang Dayanto. Wah, keren kan sahabat-sahabat Bawaslu. Dan Bang, mungkin pertanyaan terakhir. Jika boleh dirangkum Bang, satu kalimat mendefinisikan tenaga ahli Bawaslu yang ideal. Seperti yang saya bilang tadi, tajam secara akademis, mampu bekerja kolegial, taat asas, dan juga energik. Itu kira-kira menurut saya untuk bisa menjadi tenaga ahli yang ideal. Itu sahabat-sahabat Bawaslu menjadi tenaga ahli yang ideal seperti yang disampaikan Bang Dayanto tentunya. Bang, closing statement untuk sahabat-sahabat Bawaslu di rumah Bang. Ya, sahabat Bawaslu, kawan-kawan Bawaslu, sebagai pengawas pemilu, insan pengawas pemilu, penting kita memaknai kerja-kerja pengawasan pemilu sebagai kerja-kerja ideologis dalam menjaga demokrasi elektoral yang substansial. Konsekuensi dari itu semua, kerja pengawasan pemilu sebagai kerja ideologis, maka menjadi pengawas pemilu kita harus kuat secara pengetahuan kepemiluan, kita harus tangguh secara integritas moral pengawas pemilu, dan kita juga harus lincah, ya, terampil dalam hal skill pengawasan pemilu. 3 hal itu, pengetahuan, integritas, dan skill pengawasan pemilu, menjadi kunci penting dalam kita memastikan kerja-kerja pengawasan pemilu sebagai kerja-kerja ideologis membangun peradaban demokrasi elektoral di tanah air. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Bang Day atas waktunya. Sama-sama. Jangan lupa mampir-mampir terus di podcast Bawaslu RI, Siap. Bang. Nantikan podcast-podcast selanjutnya bersama narasumber-narasumber yang lainnya. Bang, kita tagline bersama-sama. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa.